bukan cuma mendengar tetapi melakukan. Ketaatan itu perlu di dalam kekristenan Bapak Ibu. Ketaatan itu perlu di dalam melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di satu gereja, harus taat akan gembala Bapak, harus taat akan pemimpin Bapak Ibu, harus taat akan koordinator Bapak Ibu. Gak bisa. Ketaatan itu apa yang gembalamu sampaikan, apa yang pendetamu sampaikan, lakukan Bapak Ibu. Perlu taat kok. Karena apa? Mereka ini dipilih Tuhan. Mereka ini diperlengkapi Tuhan loh. Kalau Bapak Ibu, kalau kita tidak taat sama pemimpin kita, kita taat sama koordinator kita, kita tidak taat sama pendeta kita, bagaimana kita mau taat sama Tuhan Yesus yang tidak kelihatan? Kalau orang yang diutus Tuhan aja kita nggak taat, terus kita mengatakan saya taat sama Tuhan, apa buktinya? Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah dari ketaatan Abraham. Abraham dia taat mendengarkan perintah Tuhan. Ketika Tuhan memberitakan kepada Abraham, persembahkanlah anakmu untuk saya. Apa respon Abraham? Apakah Abraham menolak? Apakah Abraham tidak mau? Siapa sih manusia ini mau mengorbankan anaknya? Apalagi anak satu-satunya. Tidak mau. Tetapi Abraham taat untuk mempersembahkan Ishak. Di atas gunung. Tetapi ketika Abraham sudah memenikam anaknya ini, malaikat Tuhan bersorak, Abraham, aku tahu hatimu, menolehlah ke sampingmu ada domba yang tersangkut di semak duri. Bayangkan, masuk logika tidak? Ternyata Abraham taat, tetapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat dia. Saya mau katakan hari ini ya, buat saudara-saudara yang mungkin pacaran tetapi beda agama, beda keyakinan, putus, bersyukurlah kalau saat ini saudara sudah putus. Saya orang pertama kali mungkin paling bersyukur. Kenapa? Tuhan punya rencana yang baik kok buat saudara. Jadi jangan kecewa, jangan sedih, jangan sakit. Ketaatan itu perlu. Jangan memaksakan orang lain mengikut saudara. Siapa Yesus sebenarnya? Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Yang penting taat dulu deh. Kalau Bapak Ibu nggak taat, bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik? Orang yang rendah hati harus bangga loh diberikan kesempatan untuk melayani. Harus bangga loh diberikan kesempatan untuk beribadah. Harus bangga loh diberikan kesempatan untuk memberi. Orang yang berkomitmen dihantam badai apapun tetap akan melayani Tuhan. Orang yang komitmen dihantam badai apapun dia tetap akan datang ke gereja. Orang yang punya komitmen mau dihantam dengan masalah apapun dia tetap akan setia untuk berjemaat. Itu orang yang punya kerendahan hati dan punya komitmen. Yang ketiga, dia dimana buat berjemaat, disitulah dia mempertajam banyak hal. Dulu yang mungkin dia tidak bisa nyanyi, akhirnya bisa nyanyi. Dulu yang mungkin dia tidak bisa main musik, tetapi akhirnya bisa bermain musik. Dulu yang awalnya dia mau malu, tapi akhirnya tidak mau lagi. Dulunya dia cuma singa saja, tapi ujung-ujungnya jadi WM, jadi pengkhotbah, jadi bagi firman, diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yaitu mulai dengan hal-hal yang kecil, yang seperti yang tadi saya bilang, mau untuk dibentuk, mau untuk diproses, mau untuk diasah. Kalau tidak awalnya saja kita tidak mau, bagaimana kita mencapai ini? Dipercayakan Tuhan? Belum tentu Bapak Ibu. Kata-kata yang sederhana gini, seorang pelayan Tuhan memikirkan
mereka yang dia layani. Seorang pelayan Tuhan memikirkan orang lain dibandingkan dengan dirinya. Itulah hamba-hamba. Dia tidak memikirkan, jemaat harus kasih saya ini dulu, mengharapkan jemaat harus kasih saya ini dulu. Dia tidak berpikir seperti itu. Tetapi seorang pelayan memikirkan mereka yang dia pimpin, apa yang harus diberi. Seorang jemaat Tuhan memikirkan juga hal yang sama. Jangan berkata, wah Pak, saya tidak berjemaat, saya jemaat biasa saja, saya bukan hamba Tuhan. Berarti it's salah. Saudara orang Kristen kan? Berarti saudara adalah hamba. Saudara orang percaya kan? Tapi saudara Kristen kan? Ya, berarti saudara adalah hamba. Pikirkanlah orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu. Jadikan pelayanan itu sebagai kesempatan, bukan kewajiban. Kalau orang buat itu sebagai kewajiban, ya sudah sakit, ya suka-suka hatinya aja lah dia melayani. Ya suka-suka hati aja lah dia memberi. Ya suka-suka hati saja dia datang datang ke gereja. Ada masalah, datang sama Tuhan. Ketika sudah tidak ada masalah lagi, kita datang lagi sama Tuhan. Jangan jadikan pelayanan itu sebagai beban. Wah Pak Pendeta, saya tidak bisa. Wah saya tidak mau melayani deh di gereja situ, gerejanya jemaatnya sedikit. Wah saya tidak mau melayani di gereja situ deh, gereja itu gitu-gitu aja. Saya tidak mau melayani di situ deh. Gerejanya tidak ada persembahan besar. Nanti saya dibayar seperti apa? Saya tidak melayani situ, itu nyanyinya orang gitu-gitu aja. Ini bukan pelayan Tuhan ini. Pelayan Tuhan itu tidak memandang dengan banyaknya orang, Pak. Sedikit orang yang melayani, itulah hamba. Ada satu orang yang cerita ke saya, hanya satu jiwa dia korbankan mobilnya rusak sehingga bisa mengeluarkan uang puluhan juta demi satu jiwa. Bayangkan, dia bilang, Musa, saya ini jemput ada satu anak muda itu jauh banget. Akhirnya mobil saya mesinnya jatuh, jauh ke bawah. Yang kolong mobil itu jatuh dan rusak. Hanya demi satu jiwa nih, korbankan mobilnya untuk satu jiwa ini. Mungkin secara manusia, buat apa saya jemput cuma satu jiwa aja? Ngapain? Buat apa? Mending saya tidak usah jemput. Ya saya bilangnya aja sih yang ada, yang tidak datang ya udah usah. Mesti diperhatikan. Enggak seperti itu. Pelayanan Tuhan harus memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pelayan Tuhan harus memikirkan apa yang diberi, bukan apa yang diterima. Saya cerita fakta, ini kisah, ini saya saudara. Tapi bukan bercerita ini untuk menyombongkan atau apa-apa. Enggak. Saya bercerita bahwa motor saya itu hancur Bapak Ibu. Saya karena rem tangannya tidak ada, karena memang uangnya terbatas juga untuk saya bisa perbaiki. Uang bensinnya pas-pasan. Saya kumpulin receh-receh dari 100, 200, 300, dari pokoknya uang receh itu koin-koin saya kumpulin. Isi bensin supaya jemput pemuda yang rumah jaraknya jauh. Saya datang ibadah, saya jemput, pulang saya antar. Saya tidak mengharapkan supaya mereka bisa memberikan sesuatu buat saya. Enggak penting itu. Yang saya rindu mereka bisa datang sama Tuhan. Saya sudah senang. Mereka datang beribadah, sama-sama beribadah, habis itu kita sama-sama makan. Saya bilang gini sama mereka, simpan uang kas itu, jangan dipakai uang kas. Pakai gaji saya saja untuk beli konsumsi supaya tiap hari Sabtu kita ibadah, kita makan sama-sama.
suatu tindakan, gak usah mikir panjang lebar deh. Apa yang saudara bisa lakukan buat jemaat saudara, lakukanlah. Apa yang saudara bisa lakukan buat sesama anak-anak Tuhan, lakukanlah. Gak apa-apa, baik kok. Berapa lama kita hidup itu tidak penting, tetapi berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan, itulah yang terpenting. Tuhan tidak memberikan kemampuan kepada Bapak Ibu, talenta kepada Bapak Ibu dengan cuma-cuma. Ada maksud dan tujuan kok. Tetapi masalahnya, saudara mau nggak untuk melakukan itu? Itu persoalannya. Masalahnya di situ. Loh, saudara bisa lakukan banyak hal kok buat Tuhan. Atur-atur gereja, ya enggak? Itulah untuk Tuhan kan. Bersihkan toilet gereja. Saya juga bersihkan toilet gereja, Bapak Ibu. Jam 5 sudah bangun untuk beres-beres. Yang melayani di sesuatu yang berguna, yang baik untuk Tuhan. Jangan hanya cuma di kerjaan kita datang pagi pulang malam memberikan totalitas kita. Saya memberikan yang terbaik buat di kerjaan. Tetapi di pelayanan, di gereja, di dalam berjemaah, apakah kita sudah berikan yang terbaik atau belum? Harus ada banding, saudara. Jabatan itu bisa hilang sewaktu-waktu, tetapi kasih Tuhan akan tetap sama untuk selamanya. Ada satu cerita yang menarik untuk menutup seri firman Tuhan ini. Ada seorang ibu datang ke gereja. Dia datang, "Pak, saya mau melayani." Pendeta ini bertanya kepada ibu ini, "Ibu bisa nyanyi?" Tidak bisa. "Ibu bisa bermain musik?" Tidak bisa. "Apa yang ibu bisa?" "Saya tidak bisa." "Apakah ibu siap untuk beres-beres kamar mandi, toilet gereja?" "Oh iya, saya bisa." Dengan sukacitanya, upah tetap sama, saudara. Apa yang saudara lakukan buat Tuhan, upah sama. Mau melayani Tuhan di altar gereja, singa, upah sama. Firman Tuhan, upah sama. WL, upah sama. Beres-beres gereja, di lingkungan gereja, ngepel gereja, bersihkan kamar mandi, upah sama. Karena kalau gereja kotor, orang juga tidak nyaman untuk beribadah. Saya dulu pernah, ini secerita itu. Ini saya bilang, wah ini gimana caranya ya untuk gereja ini bisa asik, saya bilang gitu. Untuk gereja bisa enak kita beribadah. Saya gajian saya beli stella, Bapak Ibu. Saya beli stella, kemudian saya datang gereja, saya ikat di gereja supaya di AC, supaya enak. Ada wangi-wanginya gereja, ada wangi-wanginya di saat kita beribadah. Dan itu nyaman banget, Bapak Ibu. Serius, sudah ada AC, sudah ada wanginya, sudah ada stellanya di dalam. Wih, nyaman kita beribadah. Itu juga berharga di mata Tuhan. Gak ada sia-sia kok. Semuanya berharga, semuanya berarti. Jadi gak sia-sialah melayani Tuhan. Gak sia-sialah berjemaah. Itu berarti semuanya. Mari kita belajar untuk rendah hati, taat akan perintah Tuhan, taat akan pemimpin rohani kita, mau memberikan apa yang kita miliki. Jangan hitung-hitung dalam memberi maksud saya harus memberi uang juga sih, memberikan tenaga saudara, memberikan ide saudara.